Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang tryout 3 ASPD Matematika bagian pertama. Langsung saja ya, belajar yuk, belajar. Soal pertama, kerjakan soal berikut dengan memilih jawaban yang menurut kalian paling tepat. Sebenarnya bukan memilih jawaban yang menurut kalian paling tepat ya nak ya, tapi pilihlah jawaban yang tepat ya, gitu. Perhatikan gambar berikut. Balok tersusun dari kubus-kubus kecil. Jika seluruh permukaan balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya satu sisi adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Jadi kalau ini masing-masing kita kasih cat ya, yang terkena satu sisi saja, tentunya bukan yang pinggir-pinggir, tetapi yang ada di tengah-tengah ini. Nah, banyaknya balok kecil yang terkena cat hanya pada satu sisi saja adalah sebagai berikut. Kita hitung bersama-sama ya. Untuk bagian atas dan bagian alasnya tentu sama, ya kan? Karena ini merupakan balok. Kalau bagian atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu sisi ada 8 kubus kecil. Sehingga untuk bagian atas dan alas ada 2 kali 8 balok, berarti ada 16 buah. Kemudian untuk bagian depan dan belakang, depan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 2 dikalikan 8 sama dengan 16 buah. Kemudian sekarang yang samping kiri dan samping kanan. 1, 2, 3, 4. Satu sisi ada 4. Jadi untuk dua sisi ada 2 kali 4. Sama dengan 8 buah kubus kecil. Berarti total seluruhnya 16 ditambah 16 ditambah 8. Totalnya adalah 40 buah. Jawabannya ada di D. Paham ya nak ya? Betul nggak punyamu? Semoga benar ya. Lanjut ya. Soal kedua, himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 10x min 24 sama dengan 0 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Ini gampang sekali. Jadi kalian harus faktorkan persamaan ini. Carilah bilangan yang kalau dikalikan itu ketemu negatif 24, tetapi kalau dijumlahkan ketemunya negatif 10. Jadi bilangannya adalah negatif 12 dan positif 2. Sehingga faktornya menjadi x dikurangi 12 dikalikan x ditambah 2 sama dengan 0. Kita dapatkan x1 dikurangi 12 sama dengan 0 atau x2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga x1 adalah sama dengan 12 atau x2 adalah negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12 dan negatif 2. Sehingga jawabannya adalah D. Gampang kan? Lanjut ya. Soal yang ketiga, Andi membeli sepeda seharga 400.000. Agar menarik, Andi membelikan tambahan lampu sepeda. Sepeda tersebut dijual dengan harga 495.000 dan untung 10%. Harga lampu sepeda tersebut adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya. Harga belinya adalah 400.000. Kemudian harga jualnya adalah 495.000.
harga modal adalah 400.000 ditambah harga lampu. Untung 10%, berarti harga jualnya adalah 110%. Jadi harga modal sama dengan harga jual dibagi persentase untung, sama dengan harga jualnya adalah 495.000 dibagi 110 per 100 karena 110%. Ini pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian ya nak ya, biar mudah menghitungnya. Jadi sama dengan 495.000 dikalikan 100 dibagi 110. Sama dengan, kita sederhanakan 495.000 dengan 110. Jadi dapatnya adalah 45.000. 45.000 dikalikan 100 tinggal nambah 02 ya nak ya. Jadi sama dengan 450.000. Jadi modal seluruhnya adalah 450.000 sehingga harga lampu adalah 450.000 dikurangi 400.000 sama dengan 50.000. Jawabannya adalah C. Gampang kan? Iya, gampang. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kerucut yang digabung dengan bangun tabung. Tinggi tabung 10 cm, diameter tabung 14 cm, dan panjang garis pelukis kerucut adalah 25 cm. Volume bangun ruang di atas adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari tinggi kerucut dulu karena belum diketahui. Kita gambar dulu segitiganya. Panjang garis pelukis adalah 25 cm, itu sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku. Untuk jari-jarinya adalah 7 sebagai salah satu sisi siku-siku segitiga. Sehingga untuk X ini bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. X sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan akar 625 dikurangi 49 sama dengan akar 576, jadi sama dengan 24 cm. Untuk volume bangun adalah volume tabung ditambah volume kerucut. Sehingga untuk volume tabung adalah pi R kuadrat T ditambah volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T sama dengan, kita ganti ya dengan bilangan-bilangan. Pi-nya kita pakai 22/7 ya nak ya, karena jari-jarinya 7 jadi bisa disederhanakan. Kemudian dikalikan R kuadrat, R-nya 7, jadi 7 kali 7, T-nya adalah 10 untuk T tabung, ditambah sepertiga dikalikan Pi-nya 22/7, R-nya 7 kali 7 ini ya, karena R kuadrat, kemudian tingginya adalah 24. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 22 dikalikan 7 dikalikan 10, ketemunya 1540. Kemudian yang volume kerucut adalah 1232. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 2772. Jadi volume bangun adalah 2772 cm3. Paham ya anak-anak? Lanjut ya. Soal yang kelima. Anak-anak, untuk soal aslinya adalah di sebelah kanan ini, tetapi dari perhitungan saya, soal ini tidak bisa dikerjakan ya nak ya, karena kemungkinan ada typo pada waktu pengetikan. Nah, ini soalnya saya revisi sedikit.
menjadi seperti yang sebelah kiri ini. Segitiga ABC, siku-siku di B, AB adalah 20 cm, BC 15 cm. Kemudian ada segitiga CAD, siku-siku di A, dengan sisi AC adalah berimpit dengan sisi miring segitiga ABC. Jika AD-nya adalah 24 cm, berapakah selisih luas segitiga ABC dan segitiga DAC? Seperti itu saya buat soalnya. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita punya bayangan bagaimana mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita kerjakan ya nak ya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari panjang AC atau sisi miring segitiga ABC dengan AB adalah 20 cm dan BC 15 cm. AC kita gunakan hukum Pythagoras adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat adalah 400, 15 kuadrat adalah 225. Jadi sama dengan 625. Akar 625 jadi sama dengan 25. Luas segitiga ABC adalah setengah dikalikan alas dikalikan tingginya. Jadi sama dengan setengah dikalikan 20 dikalikan 15. Sama dengan 150 cm persegi. Untuk luas segitiga DAC sama dengan setengah dikalikan 24 dikalikan 25 yang sudah kita hitung tadi. Sama dengan 300 cm persegi. Jadi selisih luas segitiga di atas adalah 300 dikurangi 150 sama dengan 150 cm persegi. Gampang kan? Moga-moga besok pas ujian yang keluar soalnya ini. Ya kan? Iya, kita doa aja yang baik ya. Lanjut ya. Soal yang ke-6. Pada suatu denah berskala 1 berbanding 800, tanah Pak Rudi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 cm kali 10 cm. Sedangkan tanah Pak Barata berbentuk persegi dengan sisi 10 cm. Selisih luas sesungguhnya tanah Pak Rudi dan Pak Barata adalah berapa? Saya doakan untuk tanah kalian besok lebih luas lagi ya nak ya. Amin. Kita kerjakan bersama-sama soal ini. Nah, apa yang harus kalian selalu ingat adalah skala itu selalu dalam satuan sentimeter. Untuk Pak Rudi, tanahnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 cm di peta. Berarti sebenarnya adalah 12 kali 800 cm. Sama dengan 9.600 cm. Atau kalau diubah dalam satuan meter menjadi 96 meter. Untuk lebarnya pada peta adalah 10 cm. Berarti kenyataannya adalah 10 dikalikan 800 cm itu sama dengan 8000 cm. Atau diubah ke dalam meter menjadi 80 meter. Lebar sekali loh nak itu. Untuk luas adalah panjang kali lebar. Berarti sama dengan 96 meter kali 80 meter. Jadi sama dengan 7680 meter persegi.
Tanah Pak Barata berbentuk persegi. Panjang sisi adalah 10 cm di peta. Berarti kenyataannya adalah 10 kali 800 cm. Sama dengan 8000 cm atau sama dengan 80 meter. Luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti sama dengan 80 kali 80 sama dengan 6400 meter persegi. Selisih luas tanah adalah 7680 dikurangi 6400 sama dengan 1280 meter persegi. Jadi jawabannya adalah D. Mengerti anak-anak? Iya, kalian kan anak-anak yang hebat. Lanjut ya. Soal yang ke-7. Dua buah dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk dua dadu dilambungkan bersama, banyaknya ruang sampel adalah 36 buah. Pasangan dua mata dadu berjumlah 9 adalah 3 dan 6. Kalau dijumlahkan 9 ya nak ya. 6 dengan 3 juga 9. 4 dengan 5 9. 5 dengan 4 9. Jadi ada sebanyak 4 kemungkinan. Jadi peluangnya adalah banyaknya kemungkinan muncul dadu berjumlah 9 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi sama dengan banyaknya kemungkinan itu adalah 4 dibagi dengan banyaknya ruang sampel adalah 36. Jadi sama dengan 1/9. Tidak ada jawabannya anak-anak. Enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengerjakan. Nanti lain kali kalau ada soal kalian sudah bisa ya. Oke, lanjut ya. Soal ke-8. Diketahui fungsi fx sama dengan 7x dikurangi 4. Maka nilai fungsi dari 3 dikurangi 2x adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Dari soal diketahui bahwa fx adalah 7x dikurangi 4. Nah, x-nya ini kita ganti dengan 3 min 2x. Jadi sama dengan f3 dikurangi 2x sama dengan 7 dikalikan 3 dikurangi 2x kurangi 4. Sama dengan 7 dikalikan 3 adalah 21. 7 dikalikan min 2x sama dengan min 14x, kemudian dikurangi 4. 21 dikurangi 4 adalah 17. Jadi 17 dikurangi 14x. Jawabannya adalah A. Paham anak-anak? Gampang kan? Iya, lanjut ya. Soal ke-9. Perhatikan gambar denah tanah milik Pak Amir berikut. Jarak antara rumah dengan pagar adalah 2 meter 2 meter. Dan lebar halaman depan juga 2 meter. Bila ukuran rumah dan ukuran tanah milik Pak Amir itu sebangun, maka luas taman adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Perbandingannya, panjang rumah dibagi dengan lebar rumah sama dengan panjang tanah dibagi lebar tanah. Panjang rumahnya kita mau cari. Jadi misalkan saja P. Untuk lebar rumah kita sudah tahu. Lebar rumah adalah 8. Asalnya dari 12 meter lebar tanah dikurangi jarak rumah dengan pagar, yaitu
4 meter totalnya, karena masing-masing jarak rumah ke pagar adalah 2 meter. Jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8 meter. Paham ya nak ya? Sama dengan panjang tanah. Panjang tanah ini adalah 18 dibagi dengan lebar tanah. Lebar tanah adalah 12. Kita dapatkan panjang dari rumah adalah sama dengan 8 dikalikan 18 dibagi dengan 12. Kita sederhanakan ya nak ya, dibagi dengan 6 semua. 18 dibagi 6 dapatnya adalah 3. 12 dibagi 6 dapatnya adalah 2. Ini kita sederhanakan 8 dengan 2 dapatnya adalah 4, sehingga hasilnya 4 dikalikan 3 adalah 12 meter. Lebar taman adalah panjang tanah dikurangi panjang rumah dikurangi halaman. Jadi sama dengan 18 dikurangi 12 ditambah 2 sama dengan 4 meter. Jadi luas taman adalah panjang taman dikalikan lebar taman sama dengan 12 dikalikan 4 sama dengan 48 meter persegi. Sehingga jawabannya adalah C. Gampang kan? Iya gampang. Kalian pasti bisa, nggak usah khawatir tentang ujian, karena kalian anak-anak yang pinter. Lanjut ya. Soal ke-10. Ibu membuat roti dengan bahan 10 3/4 kg terigu, 2,5 kg gula, dan 1 3/4 kg mentega. Ketiga bahan tersebut dicampur jadi satu. Jika sebuah roti dibuat dengan berat 3/10 kg campuran bahan tersebut, banyak roti yang dapat dibuat oleh ibu adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Jangan lupa nanti kalau rotinya sudah mateng, saya dihantarin ya yang banyak. Kita makan roti bersama-sama. Oke. Untuk total bahan roti adalah 10 3/4 ditambah 2,5 ditambah 1 3/4. Totalnya adalah 15 kg. Kemudian satu roti membutuhkan 3/10 kg. Jadi sama dengan 15 kg dibagi dengan 3/10 sama dengan 15 dikalikan 10 dibagi 3. Kita sederhanakan 15-nya. 15 dibagi 3 didapat 5. 5 kali 10 didapat 50 buah. Jadi banyak roti yang bisa dibuat, ada 50 roti. Jangan lupa saya dibagi ya nak ya. Mau. Oke ya. Kita makan roti bersama-sama. Jawabannya adalah A ya nak ya. Pada pembahasan yang akan datang kita akan membahas tryout 2 ASP di Matematika bagian 2. Semangat, semangat, semangat. Sebentar lagi kita akan menempuh ujian dan akan lulus. Ayo mari kita torehkan prestasi terbaik di dalam kehidupan kita. Ya. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.